Bisnis. Kegiatan Roswell Tangkas Webinar Series, Personal Branding 101, Key to Level Up Your Career in Business, merupakan acara webinar yang diadakan oleh Agent Co sebagai salah satu rangkaian acara dalam rangka sosialisasi dan edukasi publik aplikasi Tangkas di Agent Co. Agent Co berkomitmen secara aktif untuk menciptakan SDM unggul dan berkualitas, sekaligus membukakan kesempatan kerja kepada masyarakat luas. Melalui aplikasi Tangkas di Agent Co diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Indonesia. Rangkaian kegiatan dari Rosut Tangkas ini akan membawakan beragam tema, topik, bahasan yang saat ini dibutuhkan dan diminati oleh generasi milenial hingga generasi Z. Dan sebelumnya aku ingin mengajak teman-teman semua untuk on cam selama webinar ini, supaya kita lebih mudah untuk berkenalan satu sama lain dan mengetahui asal teman-teman dari mana aja nih. Sebelum kita masuk ke rangkaian sesi selanjutnya, aku ingin mengingatkan juga nanti jika teman-teman memiliki pertanyaan kepada narasumber, teman-teman dapat bertanya melalui fitur kolom chat yang ada di Zoom, ataupun teman-teman juga bisa raise hand dan nyalakan kameranya jika teman-teman ingin bertanya secara langsung dan berinteraksi bersama narasumber. Selain itu juga aku ingin mengingatkan pada teman-teman, selama webinar, teman-teman diharapkan untuk menggunakan bahasa yang sopan saat berinteraksi ataupun mengirimkan pesan pada chat box. Mohon dipahami bahwa panitia tidak akan segan-segan untuk melakukan kick kepada peserta yang terbukti melakukan tindakan sara dalam fitur chat box. Jangan lupa teman-teman juga mengisi link daftar hadir yang akan dikirimkan nanti oleh panitia melalui chat box karena itu akan menjadi sertifikat teman-teman nanti. Dan teman-teman juga mohon dipastikan untuk penulisan nama dan email yang benar karena akan dijadikan untuk pembuatan sertifikat pada nantinya. Selanjutnya akan ada sedikit pemaparan dari tim Agent Co sebagai salah satu penyelenggara kegiatan webinar pada hari ini untuk memperkenalkan tentang platform yang akan membantu teman-teman semua dalam proses mempersiapkan diri masuk ke dunia profesional seperti pelatihan untuk capacity building dan beberapa informasi terkait peluang pekerjaan di dalam sebuah platform tersebut. Mari kita sambut Kak Alif dari tim Community Agent Co. Halo Kak Alif. Halo Kak Hafiz, terima kasih banyak. Halo sobat-sobat Agent Co, perkenalkan lagi, namaku Alif Raditya Mirandianto. Di sini aku sebagai tim community dari Agent Co. Nah, sebelumnya nih aku pengen juga nih mempresentasikan terkait aplikasi Tangkas dan juga Agent Co nih. Nah, jadi apa sih Agent Co itu? Nah, jadi teman-teman, jadi Agent Co itu merupakan sebuah startup yang didirikan tahun 2019 dan memiliki tujuan untuk menjadi aliansi terpercaya untuk membantu pengembangan bisnis dengan memberikan pengalaman pelanggan yang luar biasa. Nah, jadi di Agent Co ini kita juga udah memiliki dua cabang. Yang pertama itu di Jakarta dan juga di Yogyakarta. Berikutnya, jadi di Agent Co ini kami juga sudah memiliki 1.000 lebih agent dan juga kami telah menghandle 30 lebih project dan juga kami telah bekerja sama dengan 23 lebih klien. Nah, untuk produk dan service yang kita berikan kepada klien-klien kami, yang pertama itu adalah kami menyediakan talent supply dan executive search, lalu kami juga memiliki BPO atau business process outsourcing, kemudian ada manpower outsourcing dan juga community outcome based, dan juga yang terakhir adalah CX system. Nah, ini yang teman-teman lihatnya merupakan portofolio dari kami, Agent Co. Di sini kami juga telah bekerja sama di berbagai industri, terutama ada di finance service, dan juga kami juga telah berkolaborasi dengan industri-industri di otomotif dan transportation. Nah, lalu yang berikutnya nih teman-teman, pada tahun 2020, LinkedIn telah melakukan riset dalam 4 tahun terakhir ada 10 lowongan pekerjaan nih teman-teman yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil walaupun di tahun 2020 itu kita seperti yang kita tahu di tahun 2020 itu kita sedang dilanda oleh COVID-19. Nah, dari ke 10 lowongan pekerjaan tersebut ada salah satunya itu adalah customer service specialist. Nah, jadi kita tahu nih kalau Agent Co ini memiliki prospek kerja yang lumayan menjamin nih karena kita tidak terdampak dengan COVID-19. Nah, lalu yang selanjutnya di sini kita akan membicarakan sedikit mengenai permasalahan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia. Seperti yang kita tahu, kelima permasalahan tenaga kerjaan yang ada di Indonesia ini saat ini sedang marak terjadi. Nah, dengan adanya kelima permasalahan ini, Agent Co berinisiatif untuk membuat sebuah aplikasi untuk menjadi solusi ke permasalahan tersebut. Nah, apa sih nama aplikasinya?
Nah, nama aplikasinya ini adalah aplikasi Tangkas by Agent Co. Tangkas by Agent Co ini merupakan sebuah platform training online berbasis mobile apps dan itu gratis yang berisi mengenai pelatihan hard skill dan soft skill dan berbagai lowongan-lowongan pekerjaan dan sekaligus ada fitur misi yang bisa menjadi tambahan penghasilan untuk teman-teman semua nih. Nah, aplikasi ini nih cocok banget untuk teman-teman yang fresh graduate mulai dari SMA atau sederajat, first jobber, pencari kerja ataupun freelance hingga profesional. Nah, benefitnya apa nih kalau misalkan teman-teman menggunakan aplikasi Tangkas? Tentunya yang pertama itu aplikasi ini adalah aplikasi gratis ya teman-teman ya. Jadi bisa diakses seumur hidup di App Store maupun Play Store. Lalu yang kedua, teman-teman bisa mendapatkan materi pelatihan yang berjenjang dan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman semua nih. Lalu yang ketiga, teman-teman bisa mendapatkan materi-materi yang sangat bagus tentunya karena dibuat oleh expert content makers. Lalu yang berikutnya, teman-teman, ini benefit yang lumayan penting nih menurut aku nih, karena kita semua kan tentunya suka akan cuan gitu ya teman-teman ya. Jadi di aplikasi Tangkas ini teman-teman bisa mengumpulkan poin dan bisa dicairin ke rekening teman-teman semua. Nah, untuk benefit yang terakhir, teman-teman tentunya bisa meng-apply lowongan pekerjaan yang tersedia di aplikasi Tangkas. Nah, untuk mendalami pemahaman teman-teman nih terkait aplikasi Tangkas, di sini aku punya sedikit video yang bisa membuka wawasan teman-teman terkait aplikasi Tangkas. Nah, menarik banget ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pengen langsung download aplikasi Tangkas nih, teman-teman bisa banget langsung scan barcode yang ada di layar teman-teman semua nih, atau bisa langsung aja pergi ke App Store maupun ke Play Store dan cari Tangkas by Agent Co dan langsung download. Nah, seperti yang aku sebutin sebelumnya, di aplikasi Tangkas ini teman-teman bisa ikutan training gratis dan juga bersertifikat dengan mengikuti step-step yang ada di layar kaca teman-teman ini. Nah, lalu berikutnya teman-teman juga bisa ikutin misi nih. Teman-teman bisa menyelesaikan misi dan dari misi ini teman-teman bisa mendapatkan poin yang bisa dicairin ke rekening teman-teman semua. Lalu yang berikutnya teman-teman bisa menambahkan penghasilan nih seperti yang aku bilang tadi, bisa dengan ikutan training, terus juga bisa dengan menyelesaikan misi dan juga memasukkan kode voucher yang akan diberikan setiap ada event-event dari Agent Co. Lalu yang berikutnya teman-teman kalau misalkan pengen mencairkan koin-koin yang udah teman-teman kumpulkan nih, teman-teman bisa ikutin step-step yang ada di sini dan minimal teman-teman bisa mencairkan sebesar Rp55.000. Lalu yang berikutnya teman-teman juga bisa apply lowongan pekerjaan lewat step-step yang ada di sini. Nah, untuk lowongan-lowongan pekerjaan yang ada di aplikasi Tangkas tentunya beragam dan juga banyak banget pilihan-pilihan lowongan pekerjaan sesuai dengan teman-teman semua. Lalu yang berikutnya, kalau misalkan teman-teman pengen unlock semua fitur-fitur yang ada di aplikasi Tangkas, teman-teman harus wajib banget untuk melengkapi profil teman-teman semua. Lalu yang berikutnya yang nggak kalah menarik nih, teman-teman bisa juga langsung daftar event-event yang diselenggarakan oleh Agent Co melalui aplikasi Tangkas, melalui fitur event yang ada di aplikasi Tangkas. Nah, beruntung banget nih juga teman-teman karena di event kali ini nih, di event webinar kali ini kita akan bagi-bagi voucher yang nama vouchernya itu COM5. Nanti kalau teman-teman nge-apply kode voucher ini, teman-teman bisa langsung dapat poin sebesar 5.000
poin di aplikasi Tangkas teman-teman semua. Bisa langsung aja nih teman-teman, bisa langsung di screenshot atau mungkin dicatat langsung agar bisa teman-teman nanti masukin ke aplikasi Tangkasnya. Nah, lalu yang berikutnya di sini Agent Co juga memiliki channel Telegram. Di channel ini teman-teman bisa dapetin informasi-informasi mengenai lowongan pekerjaan ataupun event-event yang diselenggarakan oleh Agent Co. Nah, yang berikutnya ini adalah teman-teman adalah line up upcoming event di bulan Mei ini nih, teman-teman. Nanti kita bakal ada event-event roadshow Tangkas dan juga event-event bincang Agent Co di tanggal-tanggal yang ada di layar kaca teman-teman semua ini. Nah, mungkin itu aja dari aku pemaparan terkait Agent Co dan juga aplikasi Tangkas. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyimak. Akan aku kembalikan kembali ke MC. Terima kasih. Terima kasih Kak Alif atas pemaparannya mengenai aplikasi Tangkas BI Info. Untuk teman-teman semua yang belum download aplikasi Tangkas BI Info, mohon segera, teman-teman boleh banget segera untuk download aplikasi Tangkas karena banyak fitur-fitur dan manfaat yang teman-teman bisa dapatkan di aplikasi Tangkas BI Info. Ada juga tadi kode voucher KOM5 untuk teman-teman bisa langsung dapat poin senilai Rp5.000. Oke, tanpa berlama-lama, mungkin kita langsung saja masuk ke acara utama hari ini. Narasumber kita hari ini adalah seorang dosen dan dia juga seorang founder dari sebuah komunitas yang bernama Adaptodo ID. Siapa narasumber kita? Narasumber kita bernama Mbak Penny Huta Barat. Halo Mbak Penny, apakah sudah bergabung? Halo Hafiz, halo teman-teman Halo semua. Mbak, apa kabar Mbak? Iya, baik-baik. Semoga semangat semua nih ya untuk sesi webinarnya. Boleh, kalau ini mungkin langsung diperkenalkan Mbak Penny itu siapa, apa kegiatan sehari-hari Mbak Penny, kesibukan sekarang. Oke, halo teman-teman semuanya yang sudah bergabung di webinar Agent Co. Saya Penny Huta Barat. Mungkin juga nanti di paparan presentasi saya sedikit akan memperkenalkan diri karena topik kita ini tentang personal branding ya. Jadi nanti masuk di paparan saya akan sedikit perkenalan sekilas Hafiz. Eh, Teman-teman yang pengen membentuk personal branding, sebenarnya menurut aku tuh personal branding itu sangat-sangat penting karena apa ya, itu mungkin akan terlihat, kita tuh dilihat sebagai apa sih sama orang, kita menjadi orang yang seperti apa lihat oleh orang gitu, apa capability kita, apa kemampuan kita yang bisa kita jual, kita perlihatkan ke orang lain. Mungkin tanpa berlama-lama kita mungkin masuk saja langsung ke sesi materi. Pada Bapak ini waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you Hafiz. Saya akan share screen. Halo teman-teman semuanya yang sudah hadir. Ini topik kali ini topik yang selalu hangat dan menarik ya tentang personal branding, key to level up your career and business. Suara saya cukup jelas, Hafiz? Jelas Pak, terdengar jelas Pak. Oke, iya. Tadi melanjutkan perkenalan dari Hafiz karena ini bicara personal branding. Sekilas perkenalan bahwa saat ini aktivitas saya sebagai akademisi dan praktisi, sebagai dosen dan juga founder dari Adapto.id, salah satu startup di bidang audiovisual production, dan juga menulis salah satu buku di bidang public relations berjudul Stay Relevant and Make a Difference. Ada beberapa lagu-lagu yang saya senang menulis lagu dan juga menyanyikannya di digital album on Spotify yang mungkin teman-teman juga bisa dengarkan, dan area of interest-nya adalah marketing communication, public relation, music, podcast, dan audiovisual production. Nah, rasanya nggak lengkap kalau bicara personal branding tidak memperkenalkan brief ya tentang kompetensi atau sekilas yang saya sampaikan ini. Semoga bisa jadi contoh dan bermanfaat buat teman-teman. Oke, Hafiz dan teman-teman semua, kita langsung masuk aja ke topik kita siang menuju sore ini. Jadi materi yang sudah saya siapkan untuk teman-teman nih tentang personal branding. Saya bukan seorang pakar personal branding, tapi menekuni tentang topik personal branding ini selama beberapa tahun terakhir, baik dari sisi riset penelitian maupun uh, masih belajar mempraktikkan tentang personal branding. Nah, outline-nya pertama saya akan jelasin dulu nanti tentang what is a brand ya. Lalu kenapa sih personal branding itu sangat penting, dan gimana kita bisa mengkomunikasikan personal brand
juga lewat beberapa rekomendasi channels dan tools. Oke, teman-teman semua mungkin sudah familiar dengan brand, juga gambar dari logo yang ada di dalam layar ini ya. Nah, ini ada beberapa logo dari brand yang pasti kita kenal. Nah, seringkali orang memaknai brand itu sampai di logo dan simbol, tapi sebetulnya brand itu tidak hanya sampai logo, simbol, ataupun tidak hanya sekedar tentang produk, advertising, sponsorship, public relations, dan marketing gitu. Ya, sebetulnya jauh lebih luas daripada itu. Nah, sebelum masuk bicara tentang personal brand, saya pengen kita punya pemahaman yang sama dulu tentang brandnya nih sebelum masuk ke personal brandnya. Jadi brand bukan sekedar logo, simbol, produk, advertising, sponsorship, dan seterusnya. Tapi brand lebih luas daripada itu, dia juga bicara tentang reputasi, bicara tentang strategi, visi, filosofi, track record, dan personality. Sebagai contohnya nih, teman-teman kalau ngelihat brand Apple lah ya, nah kita pasti akan mengingat akan reputasi brand ini, sosok dari pendirinya, dengan strateginya, simplicity yang menjadi ciri khas dari brand Apple, kemudian visinya dia, filosofi yang menjadi corporate culture di perusahaannya, track record, bahkan personality-nya. Nah, jadi brand sebetulnya adalah gabungan dari semua ini. Sekarang kita coba lihat teman-teman, ini ada satu contoh yang saya berikan. Kalau teman-teman ngelihat ada dua cup dari kopi seperti ini gitu ya, yang satu diberikan brand, yang satu tidak diberikan brand gitu. Nah, apa perbedaan keduanya selain keduanya ini tidak punya, selain salah satu diantaranya tidak ada label brandnya? Tentu dari harganya ya. Yang satu yang tidak ada label brandnya, ada price-nya yang dia tidak se-premium coffee yang ada brandnya seperti di contoh ini. Nah, sebetulnya esensi dari ini apa sih? Ada satu hal yang sangat penting yaitu brand perception. Ya, brand perception. Jadi gimana persepsi orang, konsumen atau target market tentang brand ini gitu. Nah, misalnya ketika teman-teman ngelihat sebuah kopi dengan brand Starbucks, tentu kita punya memori akan experience tertentu ya. Mungkin experience ketika kita datang ke coffee shopnya, suasananya yang menyenangkan dan seterusnya. Nah, itu sebetulnya persepsinya bukan hanya tentang kopinya, tapi jauh lebih daripada itu adalah experience-nya. Itu yang memberi nilai tambah, itu yang memberi nilai added value-nya. Jadi persepsi ini penting dalam suatu brand. Persepsi itu tidak hanya ketika kita bicara tentang pekerjaan dan bisnis, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari pasti teman-teman selalu menemui ya bagaimana persepsi itu mempengaruhi banyak hal. Nah, brand perception apakah itu di online maupun di offline, dia itu akan memberikan pengaruh yang besar ya kepada keberhasilan suatu perusahaan. Ini sebelum kita masuk ke personal brand. Nah, ketika seseorang punya pilihan misalnya di antara dua produk seperti contoh tadi, ada kopi yang sudah berlabel brand tertentu, ada kopi yang tidak diberikan label brand, maka tentu kita akan cenderung memilih yang sudah kita kenali ya, recognize atau sesuatu yang kita persepsikan apabila dia memberikan nilai tambah tertentu. Nah, jadi di sini persepsi itu sangat penting. Branding nggak hanya buat institusi, nggak hanya untuk perusahaan seperti yang kita bahas tadi, tapi sekarang perkembangannya kita tahu branding juga untuk sosok individu, personal branding, ya. Nah, kita akan bahas lebih dalam, teman-teman. Saya akan memaparkan personal branding ini, bicara akan esensinya adalah lebih kepada personality, bagaimana mengkomunikasikan values atau nilai-nilai, lalu juga positive emotional response dan reputasi profesional yang baik. Nah, untuk teman-teman di sini yang mungkin masih dalam studi di jenjang kuliah ataupun fresh graduate maupun yang sudah bekerja, tentu memahami tentang personal branding dan belajar mempraktikkan personal branding itu sangat penting. Nanti kita lihat kenapa ini begitu penting ya.
Ini saya kasih contoh lagi, company brand dan personal brand. Ya, nah, setiap brand tuh pasti punya brand identity-nya, ada brand attributes-nya sama brand promise-nya nih. Contohnya kalau company brand, identity-nya seperti ini. Identitasnya dia adalah logo, look and feel dari color dan simbol dari brandnya. Nah, attributes-nya juga ada, promise-nya ada. Contohnya kalau seperti company brand Google ini, promise-nya, janjinya adalah fast, accurate search result, dan seterusnya. Nah, personal brand juga sama halnya seperti brand pada konteks perusahaan maupun institusi, itu ada identitasnya. Ini contohnya personal brand-nya yang saya ambil, misalnya Barack Obama sebagai contoh, brand atributnya apa? Dia karismatik dan juga seorang orator yang dikenal baik gitu ya. Nah, brand promise-nya apa? Dia selalu menarasikan, menyampaikan, memberikan perubahan gitu ya, change. Nah, itu jadi promise-nya dia. Jadi, brand juga adalah tentang janji kita sama audiens. Apa yang kita sampaikan, kita utarakan, promise kita kepada audiens. Oke, sampai di situ mudah-mudahan teman-teman sudah punya pemahaman yang sama tentang brand, lalu juga kita mulai akan beranjak ke personal brand lebih jauh. Nah, sekarang siapapun punya kesempatan untuk bangun personal brand ini. Ya, kita semakin melihatnya juga di media sosial, nggak hanya atlet misalnya, entertainer, politikus yang menggunakan strategi ini, tapi juga para pekerja, para pengusaha, entrepreneur, profesional, bahkan akademisi. Mereka bisa mengembangkan personal brand-nya. So, you are a brand. Di sini kita perlu belajar. Kenapa kita perlu membangun personal branding ini? Karena kalau bukan kita yang memberikan dan membangun brand pada diri kita, orang lain nanti akan melakukannya. Dan bisa jadi mungkin itu bukan brand yang kita inginkan. Gitu ya. Jadi kita perlu membangun dulu personal brand tersebut, dan kemudian sambil berjalannya waktu itu bisa dikelola dengan baik. Nah, ini teman-teman perlu ngebedain nih personal brand sama personal branding. Ya, kalau kita ngomong personal brand itu bicaranya adalah tentang persepsi dari audiens tentang sosok individu yang dia kenali ya, yang dia kenali based on berdasarkan pengalamannya dia, expertise-nya, sama tindakannya. Jadi personal brand itu adalah persepsi yang dikenali tentang sosok seseorang berdasarkan experience, expertise, dan action-nya. Tapi kalau personal branding, ini upayanya teman-teman. Jadi yang kita lagi bicarakan ini highlight-nya banyak ke upayanya nih. Upaya yang secara sadar kita bangun, kita kelola untuk mempengaruhi persepsi publik dengan cara apa? Dengan cara mendiferensiasikan diri kita berdasarkan kompetensi. Nanti saya akan bicara tentang kompetensi. Jadi gitu ya, ketika kita bicara personal branding, itu adalah upaya yang secara sadar memang kita membangun dan mengelola bagaimana persepsi publik dengan cara kita mendiferensiasikan diri. Nah, ini sekarang saya masuk ke dalam aspek kompetensi. Gimana kita diferensiasikan diri kita gitu. Terkadang orang memaknai personal branding itu, ada yang mungkin memaknainya gimana supaya terkenal gitu ya, tapi bukan itu. Kunci personal brand itu bukan pada kata terkenalnya, bukan pada kata dia dikenal, dia jadi populer, bukan. Kunci personal brandnya itu adalah pada kata kompetensi. Jadi kalau kita ngomong personal brand, itu satu aspek paling penting adalah kompetensi. Ya. Dan personal brand juga adalah tentang gimana kita mengkonversi kompetensi yang kita punya itu jadi manfaat buat banyak orang. Ya. Nanti saya kasih beberapa formula atau tips deh buat teman-teman untuk bisa mulai bangun personal brand tersebut. Ya. Nah, setelah kita mengenali nih kompetensi kita apa, potensi dan talenta kita apa, itu baru kita konversikan apa nih yang jadi manfaat untuk orang lain, untuk banyak orang. Nah, kemudian kompetensi yang kita miliki itu perlu dikomunikasiin dong.
Nggak bisa hanya kita sendiri yang tahu, karena untuk bermanfaat untuk banyak orang, kita harus mengkomunikasikannya. Itu nanti yang step by step kita akan pelajari. Nah, proses membangun personal brand ini akan sangat bantu kita untuk dalam beberapa hal ya. Pertama, memposisikan potensi dan kompetensi diri nih. Jadi lewat personal brand kita bisa memposisikan positioningnya apa potensi kita, apa kompetensi kita. Kita bisa bangun dan jalin networking, bahkan seringkali membuka pintu-pintu kesempatan untuk pekerjaan, untuk suatu project dan kerjasama misalnya. Ya, untuk teman-teman yang kuliah, kemudian juga fresh graduate ataupun yang sudah bekerja, tentu lewat personal brand ini orang bisa mengenali apa kompetensi kita dan secara berkelanjutan bangun relasi yang baik. Ini pasti akan buka banyak sekali pintu kesempatan untuk karir. Nah, kemudian eksplorasi peningkatan dalam karir, bahkan kalau teman-teman juga ngembangin suatu karya, usaha gitu ya, bisnis atau startup maupun dalam peran sebagai pemimpin, tentu kita harus punya personal brand yang clear, yang konsisten gitu ya. Lalu membangun reputasi jangka panjang lewat tindakan, komunikasi, keahlian, dan koneksi emosional. Kenapa? Karena harus selaras nih. Kita nggak bisa, oh personal brand-nya seperti apa, tapi kita nggak jalanin itu dalam perkataan dan tindakan. Nggak bisa seperti itu. Kita harus selaras ya, walk the talk gitu. Jadi memang jangka panjang ini jadi reputasi yang diwujud nyatakan lewat tindakan kita, lewat komunikasi kita, lewat keahlian dan emotional connection. Ini saya ada contoh video yang mungkin tidak saya tayangkan di sini, tapi teman-teman kalau ada waktu selesai webinar ini, coba deh mampir di YouTube dan lihat, ini adalah salah satu videonya Carla Harris. Nanti saya akan, ya, nanti saya akan share juga tentang Carla Harris ini, siapa, bagaimana personal brandingnya. Nah, dia salah satu influencer speaker ya, speaker yang sangat berpengaruh di dunia. Dan yang menarik dalam videonya maupun dalam bukunya tuh ada satu pesan yang menarik tuh yang saya sangat ingat adalah dia bisa saya simpulkan, brands are what people say about you when you are not in the room. Ya, jadi ketika ada orang lain dalam suatu ruangan atau suatu meeting bisa merekomendasikan tentang kompetensi kita, tentang potensi kita tanpa kita ada di ruangan itu, tapi direkomendasikan dengan sangat baik oleh orang lain. Di situ berarti personal brand kita berjalan dengan baik dan memberikan hasil gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Kalau misalnya di dalam dunia kerja seperti yang dicontohkan Carla Harris dalam videonya, itu ketika misalnya pimpinan perusahaan ingin menentukan promosi untuk beberapa kandidat gitu, pasti mereka akan mempertimbangkan ada beberapa orang di situ yang dimintai saran. Nah, orang-orang yang memberikan rekomendasi dan saran dan memberikan pernyataan tertentu tentang personal brandnya si A nih, orangnya nih hardworking nih, terus si A ini misalnya dia juga baik dalam teamwork. Nah, orang lain yang merekomendasikan potensi kita seperti itu adalah kekuatan dari personal brand yang kita bangun setiap hari. Nggak mungkin orang bisa memberikan penilaian positif terhadap diri kita kalau kita nggak istilahnya nggak menumbuhkan dan menanam itu setiap hari gitu ya. Ya kayak bibit deh, itu kan harus dipupuk, ditanam, perlu waktu sampai kemudian ketika itu bertumbuh, berbuah, orang bisa kenalin, oh ini kompetensinya Hafiz nih, ini nih. Yaitu kelebihannya, keunikannya, dia bisa keahliannya ini nih. Nah, ketika orang lain mengatakan itu tanpa dia ketahui gitu ya, itu suatu keberhasilan dari personal brand kita juga. So, ini salah satu yang jadi highlight yang cukup menarik. Brands are what people say about you when you are not in the room. Jadi berarti dalam kehidupan kita sehari-hari, di luar aktivitas kita, apakah dalam pertemanan, kemudian juga dalam networking, pekerjaan, dan lain sebagainya, ya kita harus konsisten
dengan apa yang kita katakan, kemudian juga keahlian dan kompetensi kita. Sehingga ketika orang lain membutuhkan talenta yang kita miliki gitu ya, mereka akan bisa merekomendasikan kita. Nah, jadi kisah sukses terbesar yang ada tuh kalau teman-teman pasti juga sering mendengarkan, pasti itu melibatkan orang-orang yang stand out from the crowd ya. Orang-orang yang mungkin atau juga nggak selalu sebetulnya harus punya talenta luar biasa, enggak. Untuk kita bangun personal brand tidak harus kita punya kompetensi yang luar biasa sekali gitu. Tapi kita tahu, yang penting kita tahu bagaimana menempatkan kompetensi kita itu dalam pekerjaan dan aktivitas yang kita lakuin. Ya, gimana menempatkan kompetensi, positioning dari kompetensi kita. Nah, jadi proses bangun personal brand itu bermanfaat sekali buat teman-teman yang lagi mungkin fresh graduate mencari pekerjaan pertama, menjelajahi perubahan karir, ngembangin bisnis, ya, melayani komunitas dan banyak lagi. Nah, so kalau bisa saya rangkum gitu ya, kira-kira personal brand itu bicaranya tentang reputasi. Ya, reputasinya ini dilihat diwujud nyatakannya dari mana? Dari karakter kita. Karakter kita sehari-hari yang kita tunjukkan dan juga yang dilihat oleh orang lain gitu ya. Reputasi kita itu ditunjukkan dari karakter. Kemudian personal brand kita ini juga adalah legacy, teman-teman. Ya, legacy. Ini adalah cara gimana orang bisa mengingat kita lewat apa yang kita lakuin, mengingat kita lewat keahlian kita, dan mengingat kita lewat emotional connection yang kita bangun. Jadi sebegitu pentingnya itu jadi legacy yang orang bisa mengingat kita di benaknya. Dan personal brand itu juga harus menunjukkan autentisitas. Nanti saya akan bicara tentang autentisitas, authenticity. Jadi dari dalam keluar gitu ya, bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi otentik tentang diri kita. Oke. Nah, kalau kita mau bangun personal brand-nya, tentu kita harus kenali dulu kan tadi apa sih kompetensinya. Kita harus tanya dulu nih sama diri sendiri nih, ask yourself, apa yang selama ini lagi kalian tekuni, ya. Kemudian di mana kita berada sekarang, dan juga apa yang ingin kita upayakan dengan karir, bisnis, dan kehidupan. Ini formula yang sederhana aja. Kita perlu menuliskan itu dalam secarik kertas gitu ya, sediakan waktu, kita merenungkan, mikir ini, apa sih selama ini yang kita tekuni, kita connecting the dot-nya tuh. Terus di mana sekarang kita berada. Nah, terus apa yang kedepannya mau kita upayain dengan karir, bisnis, dan kehidupan. Dari situ kita akan bisa menarik istilahnya benang merahnya, kira-kira kompetensi kita di mana. Nah, ada 2 strategi untuk ngembangin personal brand. Yang pertama itu adalah uniqueness dan yang kedua sweet spot-nya. Nah, uniqueness ini kita tentu perlu temuin apa yang berbeda tentang diri dan kompetensi kita. Karena kalau bicara kompetensi, mungkin banyak orang, misalnya kompetensi sebagai MC. Nah, yang membedakan MC misalnya Hafiz dari MC-MC lainnya itu apa keunikannya? Itu yang perlu dicari. Lalu sweet spot. Ini titik temu antara potensi yang kita miliki sama peluang yang ada di sekeliling. Nanti saya akan jelaskan tentang hal ini. Sampai di sini kalau teman-teman ada yang mungkin ingin bertanya di tengah presentasi juga boleh ya. Silahkan ya Hafiz dan teman-teman. Boleh untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan input pertanyaan melalui kolom chat Zoom ya, teman-teman. Ya. Oke, nanti mungkin boleh dibantu Hafiz ya bila ada di chat Zoom ya. Baik, Mbak. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi ada 2 strateginya tadi, uniqueness sama sweet spot. Nah, untuk yang uniqueness ini, kita tentu perlu bangun identitas profesional di atas autentisitas kita. Maksudnya gimana? Kita udah tahu nih kompetensinya, keahliannya misalnya dalam hal public speaking, kita tahu keterampilan yang kita miliki misalnya menjadi MC, moderator gitu ya. Nah, tapi kita tetap perlu otentik nih. Perbedaan kita, uniqueness kita di kompetensi yang kita miliki itu di otentisitasnya. Banyak orang yang punya kompetensi sebagai MC,
Tapi otentiknya tuh di mana? Oh, mungkin dia seorang MC yang gaya bicaranya lugas, jelas, humoris kah atau apa. Harus ada pembedanya, ya. Otentik ini berarti kita nggak buat-buat, itu yang kita gali apa yang mampu kita lakukan. Atau misalnya di masa ini kan banyak teman-teman yang punya potensi sebagai podcaster ya. Nah, apa yang bedain podcaster satu dengan podcaster lainnya? Oh, oke, mungkin dia podcasternya lebih banyak di segmennya yang tentang sport kontennya. Nah, itu yang menjadi keunikan yang membedakan dia dari para podcaster lainnya misalnya. Itu juga uniqueness. Kemudian uniqueness selain tadi kita membangun identitas tadi, ada yang disebut dengan unique selling proposition, ya USP ya. Kalau bicara belajar komunikasi pemasaran pasti sering dengar unique selling proposition. Gimana sih kira-kira kita menurunkannya? Nah, nanti saya akan kasih contoh juga. Kita masuk dulu ke sweet spot nih teman-teman. Ada mungkin yang pernah baca bukunya Chris Guillebeau, 101 Laws of Successful Startup. Ini buku yang menarik sekali tentang orang-orang yang membangun perintisan bisnisnya. Nah, dia tuh bicara tentang passion dan skill kita. Ini juga bisa jadi masukan buat teman-teman. Passion dan skill kita itu perlu kita temukan sama apa sih problems yang ada di sekeliling kita dan marketplace-nya. Di sana kita akan menemukan opportunity atau peluangnya. Ya, ketika kita ingin mengembangkan sesuatu, misalnya mengembangkan usaha ataupun karya gitu ya. Cari nih sweet spotnya antara passion dan skill kita dengan apa yang dibutuhkan di marketplace. Apa yang masih menjadi tantangan dan masalah. Nah, dia juga menjelaskan tentang passion atau skill kita itu perlu dilengkapi dengan kebermanfaatan. Nah, ketika passion dan skill kita itu ketemu sama ada manfaatnya di orang lain, nah di situ berarti ketemu nih keberhasilannya, sweet spotnya gitu ya. Kalau di dalam gambarnya tuh disebutnya convergence. Ya, jadi ada satu lingkaran yang your passion, satu lingkaran yang what others care about gitu ya, apa yang orang lain perhatikan dari diri kamu sebagai sesuatu yang bermanfaat. Nah, itu konvergensinya titik temunya tuh di tengahnya adalah antara apa yang kita memang bagus mengerjakannya, senang ngerjainnya ya, atau passion kita dengan apa yang orang lain memang juga punya minat sama kompetensi kita itu. Nah, di situ ketemunya nih konvergensinya. Itu yang bisa dikembangin. Oke, sampai di situ saya sih berharap teman-teman udah menemukan dulu nih satu kompetensi yang mau kita posisikan, positioning tadi. Tapi nggak juga ya semua hal yang kita passionate about itu marketable gitu. Makanya kita lihat lagi bermanfaat nggak nih passion dan keahlian ini. Oke. Nah, melanjutkan ke yang uniqueness, ini saya ada contoh yang Carl Harris tadi. Tadi saya bilang bahwa terus saya akan bicara nih tentang satu contoh Carl Harris. Gimana menurunkan si unique selling proposition nih. Nah, kalau teman-teman yang mungkin suka mendengar tentang apa yang dia bagikan di TED Talks ya, dia sebagai public speaker. Nah, itu dia memposisikan dirinya, positioningnya adalah sebagai international public speaker dan senior client advisor di Morgan Stanley. Nah, itu positioning dia. Yang membedakan dia dari para pembicara di dunia lainnya, international public speaker lainnya adalah apa? Dia seorang influence business leader dan dia punya beberapa buku yang dia tulis pada topik-topik leadership. Itu udah diferensiasinya tuh. Terus dia juga kebetulan dikenal sebagai singer-songwriter. Dan dia juga salah satu dari top 40 female speakers in the world di tahun 2020. Nah, jadi kita udah ketemu tadi positioningnya, kompetensinya teman-teman. Itu perlu diselaraskan sama apa yang bedain kita. Salah satu dari buku-buku leadership topik dia yang cukup menarik tuh Strategize to Win. Saya juga merekomendasikan teman-teman untuk baca buku itu. Nah, kemudian itulah yang membentuk personal brand-nya seorang Carl Harris. Positioning dan differentiation-nya. Jadi kita bisa lihat nih unique selling proposition-nya dia tuh apa. Jadi kalau orang dengar nama dia sebagai sebuah brand Carl Harris, nah itu orang akan ingat, oke,
oh Carla Harris yang international public speaker, tapi dia juga punya beberapa buku tuh, dan dia selalu bicara tentang leadership topik. Bahkan dia ada satu message yang selalu dia angkat itu tentang relationship currency. Ya, dia bicara bahwa dalam dunia karir, dalam dunia profesional, baik teman-teman yang baru akan masuk dunia kerja maupun sudah, itu currency yang paling, istilahnya mata uang yang paling berharga selain kompetensi kita adalah relationship, hubungan yang kita jalin sama orang-orang di lingkungan kerja, bahkan di luar lingkungan kerja kita. Karena itu mereka lah yang juga akan menjadi orang-orang yang menyampaikan siapa diri kita, memberikan persepsi tentang diri kita gitu. Jadi relationship currency itu salah satu yang selalu identik dengan seorang Carla Harris. Kalau teman-teman mau bikin positioning seperti tadi, ini formula sederhana yang saya sarankan. Misalnya kalian bisa tulis aja, saya adalah, nah siapa nih? Hafiz. Hafiz adalah titik-titik, ya silakan kamu bikin formulasi sendiri, kamu yang mengenali potensimu. Nah, yang apa nih? Nah, ketika kita masuk di bagian ini, saya adalah yang, nah itu kita bicara tentang frame of reference-nya dulu. Maksudnya apa? Kerangkanya. Siapa nih diri kamu? Kompetensimu apa? Ya, baru penjelasannya ini nggak kalah penting. Di sini diferensiasinya. Point of differentiasinya juga harus diangkat nih, keunikan yang kita miliki dibandingkan orang lain dalam kerangka yang sama. Misalnya kayak tadi, Hafiz adalah, ini contoh aja ya, Hafiz adalah seorang MC, itu baru kerangkanya tuh. Tapi diferensiasinya apa? Dalam kerangka yang sama, potensi sebagai MC yang bedain Hafiz dari yang lain tuh apa? Ya, ini saya ada masukan juga tentang elevator pitch. Ada yang pernah dengar tentang elevator pitch? Belum? Elevator pitch itu sebenarnya kalau misalnya di brandnya yang bentuknya produk atau jasa, kan kadang suka ada tagline-nya tuh. Nah, selain tagline, itu biasanya ada deskripsi singkat. Ada deskripsi singkat tentang brand itu tuh apa. Nah, narasi dari deskripsi singkat yang menggambarkan brand itu namanya elevator pitch. Elevator pitch ini juga penting dalam personal brand. Ini saya kasih contoh. Untuk elevator pitch ya. Jadi misalnya seseorang memperkenalkan dia dengan elevator pitch-nya adalah seorang international digital marketing specialist who's, nah ini keunikannya, launch over 20 websites in 10 languages across 12 countries. Ini yang saya warnai oranye ini adalah tadi frame of reference-nya, ya, kompetensinya dia. Yang membedakan diri dia itu, ini yang warna merah. Nah, setelah itu yang warna hijau ini, now looking for an exciting opportunity, dan bla 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 seterusnya. Ini adalah next-nya nih. Apa nih call to action-nya yang mau dia tunjukkan. Kalau teman-teman misalnya mungkin punya LinkedIn profile ya, punya LinkedIn ya. Nah, di situ kan sebagai satu platform untuk profesional yang berhubungan dengan pekerjaan gitu ya, atau mencari kerja misalnya. Nah, kita tidak hanya menampilkan apa kompetensinya yang warna oranye dan keunikan yang warna merah ini, kita juga harus bilang nih call to action-nya apa, sehingga mereka yang mungkin butuh talenta dan potensi kita tahu nih bahwa kita misalnya juga looking for an exciting opportunity, nah seperti contoh ini, to combine bla 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 dalam bidang misalnya business to business, e-commerce dan seterusnya. Ini contoh dari elevator pitch. Nah, kalau teman-teman udah bikin yang tadi tuh seperti Carla Harris yang saya coba gambarkan, positioning, diferensiasinya, nah perlu punya elevator pitch-nya nih. Jadi ketika ya teman-teman ada dalam suatu pertemuan atau networking dengan orang lain yang mungkin belum begitu saling mengenal gitu ya, elevator pitch ini bisa jadi satu peluru gitu ya, yang kita bisa sampaikan dengan ya tapi fleksibel lah, gak kaku gitu. Tapi paling tidak poinnya teman-teman bisa tahu apa nih yang mau dikenalkan. Nah, biasanya elevator pitch yang efektif itu dia harus singkat, brief, dia juga harus relevan sama intriguing. Maksudnya juga bikin orang penasaran, pengen tahu, oh itu apa tuh? Kayak bagian yang warna hijau ini kan cukup menarik ya. Maksudnya orang juga pengen tahu, oh berarti dia
ingin menjajaki pekerjaan atau kesempatan yang berhubungan sama bidang apa misalnya. Jadi ini bisa teman-teman aplikasikan. Ini saya susun beberapa contoh aja nih, teman. Kalau untuk sosok-sosok ini kan mungkin kita sudah kenal ya. Jadi elevator pitch-nya mungkin singkat saja kita udah kenal gitu. Tapi untuk kita yang tidak seperti posisi mereka, maka kita perlu memperkenalkan dengan lebih jelas seperti contoh elevator pitch tadi. Nah, ini saya kasih contoh misalnya yang Austin Kleon. Nah, dia memposisikan dirinya dengan singkat sekali orang bisa ingat dia a writer who draws. Karena dia tuh penulis buku yang memang beda dari yang lain. Dia sering sekali menyajikan bukunya dengan visual gambar gitu ya. Lalu Brené Brown, ada yang pernah dengar? Nah, dia seorang research professor yang mengangkatnya topik-topik tentang courage dan vulnerability. Dia storyteller, author, and podcast host. Nah, ini tuh contoh-contoh dari elevator pitch-nya. Lalu ada William Arruda misalnya, dia seorang penulis buku, public speaker, tapi apa yang bedain dia sama yang lain? Nah, topiknya dia itu selalu seputar personal and digital branding, gitu ya. Kemudian ini juga ada contoh yang Blake Mycoskie, seorang serial entrepreneur, filantropis, dan seterusnya, founder of Tom Shoes. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh ini. Lalu untuk di Indonesia misalnya kita ada Prof. Reynold Kasali. Kita mengenali dia sebagai siapa nih personal brandnya. Sebagai akademisi, praktisi bisnis, dia pendiri Rumah Perubahan, penulis buku bestseller bidang manajemen bisnis gitu ya. Jadi narasi itu perlu dibangun dan memang sesuai dengan kompetensi kita, bukan sesuatu yang kita buat-buat gitu. Memang itu yang kita bangun sesuai kompetensi. Oke, Mas Hafiz, kira-kira masih ada waktu? Berapa Masih waktu? ada waktu sekitar mungkin sampai setengah jam lagi, Mbak. 30 menit. Oh, setengah jam lagi. Iya. Oke, ya. Semoga teman-teman semuanya juga masih semangat. Nih saya lanjut Ya. lagi tentang mengkomunikasikan tadi ya. Kalau kita udah nyusun nih formula dari personal brand tadi, ya gimana kita ngomunikasiinnya. Nah, sekarang media sosial udah jadi platform yang sangat membantu ya. Tools-tools itu membuat ini semua jadi mungkin gitu. Kita semua bisa bangun personal brand dengan baik. Jadi platform as a stage-nya gitu. Jadi panggung yang apa namanya juga dipergunakan dengan positif untuk memperkenalkan potensi diri. Nah, ini dari brandyourselfbetter.com saya ingin bagikan ke teman-teman. Sebetulnya kan cukup banyak ya tools dan platform yang bisa kita gunain yang sudah tersedia untuk membangun personal brand kita. Dan beberapa dari tools ini juga saya yakin teman-teman sudah pakai gitu. Tapi apakah kita harus gunakan semua? Enggak. Kita gunakan mana yang memang relevan. Kita gunakan mana yang memang di situ target audiens kita berada gitu ya. Dan kita bisa optimalkan di social media yang mana gitu. Nah, kita bisa bangun personal brand misalnya lewat social networking ya, di LinkedIn itu kita bisa bangun kompetensi diri kita sesuai dengan profesional pekerjaan kita. Kemudian di Facebook, di lingkaran pertemanan dan jaringan kita, Instagram, Twitter gitu ya. Juga video, foto sharing itu juga bisa merepresentasikan personal brand. Social rankings, kemudian komentar-komentar di blogs, podcast juga jadi salah satu platform untuk personal branding. Kebetulan saya punya salah satu tulisan, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam, artikel yang bisa dicari di Google itu tentang podcast dan personal branding. Bahwa khususnya untuk mereka yang bergerak di bidang usaha, UMKM, bisnis, membangun personal branding menggunakan podcast itu salah satunya yang sangat membantu gitu ya lewat pendekatan konten marketing. Nah, lainnya apa yang bisa digunakan toolsnya? Mungkin kalau kita ketemu offline, ya sekarang kan udah mulai offline, masih bisa digunakan dalam beberapa temuan semacam business cards gitu ya. Tapi mungkin kita bisa buat dengan cara yang lebih kreatif gitu.
lalu social bookmarking, blogging, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya menyebutnya gimana kita meng-attract audience lewat profile hub kita, ya. Profile hub ini adalah yang jadi source utama nih di platform online. Jadi teman-teman tentu beberapa sudah memiliki kayak sosial media, mungkin LinkedIn profile page gitu. Kenapa kita harus merepresentasikan dan mengkomunikasikan personal brand kita di sini? Karena ya orang akan terbangun persepsinya lewat apa yang kita narasikan, sampaikan sehari-hari, salah satunya di sini, di sumber media ini gitu loh. Jadi ya teman-teman juga harus makin cermat dan bijak tentang apa yang dibagikan, karena itu semua terekam secara jejak digitalnya gitu ya. Nah, profile hub ini antara lain misalnya website, atau teman-teman kalau senang nulis, membagikan sesuatu sesuai kompetensinya di blog, sosial media tentu, kemudian LinkedIn profile page, dan Google Plus. Google Plus bisa kita bagikan untuk share mungkin dari tulisan kita, artikel di Medium, di-share kembali di Google Plus, dan seterusnya. Nah, kita perlu pakai profile hub ini supaya kita bisa menginfluence impresi dari audiens kita ketika mereka mencari kompetensi yang berhubungan sama kita atau mencari nama kita gitu ya. Sekarang kan mudah ya, misalnya mencari sosok A, kompetensinya, dan seterusnya. Nah, kita sebagai orang yang berupaya bangun personal brand itu, kita harus bangun nih look and feel dari brand kita. Look and feel-nya itu apa? Bisa lewat visual, bisa lewat verbal, ya, bisa lewat narasi tulisan kita di media sosial gitu. Nah, sehingga mungkin kita juga bisa ketemu sama pencari pekerjaan itu karena tadi ketemu nih kompetensi yang kita miliki sama kebutuhan perusahaan. Nah, ini ada satu gambaran tentang personal brand online. Ini adalah yang what others see, ya, apa yang orang lain lihat. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini brand kita ini dibangun misalnya secara online, itu pertama adalah lewat kata-kata yang kita gunain. Ya, jadi sebegitu pentingnya ya kata-kata kita di media online, di platform online, apa yang kita sampaikan, karena itu juga akan bangun personal brand kita. Kemudian actions kita, links yang kita bagiin, what others say ini apa yang orang sampaikan tentang kita adalah bisa dari testimoni, rekomendasi gitu ya. Kemudian network kita, lalu juga image atau gambaran yang kita tampilkan. Nah, kalau dalam praktik sehari-hari, sebetulnya teman-teman udah mulai bisa nih mempraktikkan personal branding dengan cara misalnya membagikan sesuatu yang memang otentik tentang diri kamu gitu ya di media sosial. Misalnya kamu punya kompetensi di bidang podcast, ya kamu mungkin bisa bagikan tentang minatmu di bidang itu di sosial mediamu. Lalu juga your network nih, saya senang nih beberapa tahun lalu misalnya saya suka bagiin di sosial media, kalau yang your network nih tentang misalnya orang-orang yang ada di network saya yang menginspirasi saya gitu ya, lewat nilai-nilai dia, lewat values yang dia miliki, lewat pesan yang pernah dia sampaikan ke saya. Nah, itu saya tulis dalam cerita singkat aja di caption dengan gambar yang menarik gitu. Dan itu juga akhirnya kadang bisa jadi diskusi lanjutan dengan teman-teman lainnya gitu, atau mereka juga semakin kenal, oh personal brandnya seperti ini. Walaupun itu makin hari itu kita jadi ngalir ya, jadi nggak harus bikin itu di setting gitu, dibuat-buat, enggak. Jadi memang personal brand itu ya kita harus ngalir aja. Apa sih yang bisa kita bagiin yang jadi manfaat buat orang lain. Nah, nanti arahnya ke story juga teman-teman, ada brand story gitu ya. Jadi kita perlu stop dulu, think and plan untuk membangun personal brand online kita ini. Jadi teman-teman perlu berhenti sejenak, memikirkan atau merenungkan lah gitu ya. Kemudian merancang apa sih yang kita bisa komunikasiin yang menunjukkan personal brand itu. Dan itu nggak bisa dibangun cuma 1, 2, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan gitu ya.
personal brand itu adalah proses bertahun-tahun gitu, proses bertahun-tahun. Dan kalau nggak dimulai sekarang, kapan lagi? Ya, gitu. Sementara kita tahu itu juga bermanfaat untuk karir, pekerjaan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, apa yang bisa kita tampilkan pada dalam konten pada profil kita ini penting nih. Makanya tadi kita bikin dulu kan istilahnya elevator pitch-nya. Kita perlu punya brief bio tentang siapa nih. Kayak Austin Kleon tadi, secara singkat kita bisa bilang Austin Kleon itu siapa? A writer who draws gitu ya. Oke, itu brief bio yang kalau kita lihat dalam apa yang dibagikan sehari-hari itu udah menggambarkan diri dia banget deh. Kemudian links to social media sites-nya. Lalu nama, produk dan services untuk bisnis. Kalau teman-teman juga punya key clients atau tadi key network tertentu yang mungkin perlu ditampilkan, pendidikannya atau ada testimoni, foto, video, highlight. Bahkan kalau punya artikel-artikel yang pernah ditampilkan, dipublikasikan, kita juga bisa share itu. Jadi arahnya apa yang memberi manfaat buat orang lain gitu. Nah, ini kembali dengan gambaran yang personal brand online tadi. Jadi ini adalah istilahnya pusatnya dari apa yang kita mau komunikasiin ya, dengan kata-kata yang kita gunain. Berarti dengan copywriting kalau di sosial media ya, caption yang kita sampaikan juga. Lewat tindakan yang kita ambil, links yang kita share, visual image yang merepresentasikan kita. Itu personal brand secara online tuh itu wujud nyatanya. Nah, tentu juga yang tidak kalah ketinggalan adalah brand story-nya. Karena kalau kita mau membagikan itu secara natural sehari-hari, karena kita sudah mengenali apa kompetensi dan personal brand kita, pasti harus disampaikan lewat storytelling gitu ya. Nah, membagikan brand story kita secara online itu sama kayak halnya kita lagi ketemu orang, lagi ngobrol, kenalin diri. Nah, itu yang orang kira-kira lihat, persepsikan tentang diri kita, ya. Nah, ini saya punya satu contoh yang saya selalu senang banget dengan contoh ini, yaitu Black Mycoskie yang tadi saya sempat tampilkan sebagai contoh juga. Dia tuh seorang entrepreneur dan juga dia yang membangun brand sepatu Toms. Kalau teman-teman ada yang tahu, brand sepatu Toms ini tuh cukup dikenal lah ya di dunia. Nah, dia sangat dikenali brandnya justru karena story-nya, karena ceritanya. Ada nggak yang pernah dengar tentang ceritanya brand Toms ini? Ini sangat menarik sekali. Jadi si Black Mycoskie ini itu dia bertahun-tahun nyoba dari satu usaha ke usaha lainnya, nggak berhasil, sampai suatu hari dia traveling ke Argentina, kalau saya nggak salah ya. Kemudian di sana tuh dia sebenarnya tujuannya untuk traveling, tapi dia ngelihat banyak sekali anak-anak kecil di sana yang nggak pakai sepatu, bertelanjang kaki gitu. Dia punya kepedulian sosial, tapi dia juga punya minat dalam bisnis dan wirausaha. Akhirnya dia terdorong dari pengalaman dia itu untuk gimana nih nyiptain suatu produk sepatu, tapi juga bisa bantu anak-anak di sana yang nggak punya sepatu gitu loh, yang tidak beralas kaki. Gitu. Nah, suatu hari dia jalan-jalanlah di kota di negara itu. Nah, dia lihat di negara tempat dia traveling itu ada banyak orang-orang yang pakai sepatu kanvas namanya alpargata. Sementara di negara asal dia di Amerika itu orang belum di New York kalau nggak salah itu mereka belum banyak yang pakai sepatu kanvas seperti alpargata ini. So dia terinspirasi akhirnya ya udah kita bikin sepatu model canvas shoes dan ini diberi nama Tom Shoes. Tom's-nya itu dari prinsip dia tomorrow shoes. Jadi dia kasih promise nih di sini, kasih janji dari brand ini bahwa brand ini nih akan membantu orang-orang untuk hari depan yang lebih baik gitu. Bahwa setiap pembelian sepasang sepatu oleh konsumen itu juga akan jadi donasi buat sepasang sepatu buat anak-anak yang tidak beralaskan kaki di negara-negara lain. Nah, itu brand story-nya teman-teman. Dan dia bangun brand story itu nggak dibuat-buat. Memang seperti itu. Dan kemudian itu yang disuarakan, itu yang diresonansikan gitu ya, itu yang digaungkan. Sehingga itu jadi kekuatan buat brandnya. Jadi itu kenapa sebuah brand perlu punya
story-nya. Personal brand juga perlu punya story-nya supaya kita bisa nyampein dalam platform tadi, ya, apa misalnya menjadi nilai-nilai kita, tapi kita representasikan lewat story tadi. Tapi harus otentik, harus natural, otentik, bukan sesuatu yang dibuat-buat. So, gimana kita mendeliver brand kita sehari-hari? Deliver your brand daily. Apa nih? What's your story nih? Ini jadi PR-nya buat teman-teman, tantangannya. Bahwa setelah kita menyusun tadi apa positioning-nya, diferensiasinya, kita mulai belajar mendeliver dalam kehidupan sehari-hari apa story itu. Nah, saya cukup merekomendasikan kepada teman-teman beberapa buku ini. Ini memantik inspirasi dan juga memberi banyak masukan. Saya juga referensi dari materi yang saya paparkan, kurang lebih ada beberapa dari buku-buku ini. Strategize to Win-nya Carla Harris, 101 Laws-nya Successful Startup Chris Guillebeau, Start Something That Matters Blake Mycoskie, dan Digital You William Aruda. Ya, silahkan kalian pelajari lebih jauh. Dan sebelum menutup materi presentasi ini, kalau saya bisa highlight dari beberapa sumber referensi tadi itu, sebenarnya kalau bicara tentang personal branding, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan bersama, yaitu bahwa kita semua nih, semua teman-teman punya potensi untuk bangun personal brand yang kuat, ya. Dan brand kita itu harus didasari oleh authenticity tadi, yaitu karakter kita yang inside out, yang memang sebagaimana diri kita, who you really are. Dan walaupun based in authenticity, brand kita harus juga punya positioning kan, ya. Nah, yang tidak kalah penting adalah personal branding ini berarti kita memberikan manfaat, memberikan value. Jadi teman-teman nggak perlu bingung apa nih personal branding saya nih yang menjadi kompetensi saya. Ya apa yang kasih manfaat buat orang lain. Giving value, not taking, ya. Jadi personal branding ini juga seperti yang tadi saya highlight, bukan one time event loh, bukan sekali langsung jeder gitu. Ini sesuatu yang berproses, kita membangun itu, mungkin kompetensi kita nanti bertumbuh, berkembang, keahlian kita semakin luas, kita bisa bangun dan mempertajam lagi personal brand kita gitu ya. Nah, jadi kalau bisa disimpulkan dalam bagannya The Key to Successful Personal Branding, yang saya sendiri juga masih terus belajar mempraktikannya, itu adalah pertama be authentic, be konsisten, dan be seen. Ya, kalau itu diturunin, be authenticnya gimana? Be authenticnya teman-teman harus clear nih, ada clarity, ada kejelasan tentang personal brand tadi kita. Apa kompetensi dan keunikan yang kita janjikan sebagai manfaat buat orang lain. Jadi ada brand promise-nya. Nah, konsistensinya gimana dilakuinnya? Konsistensinya ya walk the talk aja. Apa yang kita omongin juga ya memang selaras dengan apa yang kita jalanin gitu kan. Kalau kita bilang kita menekuni bidang public relations, ya berarti kita juga harus mempelajari itu dari waktu ke waktu. Nah, konsistensi ini yang akan memberikan experience tentang brand kita. Orang akan lihat tuh, oh iya, dia konsisten tuh dengan apa yang dia kerjakan, dia katakan. Orang akan merasakan experience itu. Lalu konsistensi, be seen. Kita juga harus visible gitu ya. Ya harus kita juga harus bisa muncul, ketemu dengan target audiens kita, apakah lewat komunikasi di platform online ataupun ketemu di platform offline. Jadi ruang-ruang seperti ini nih, misalnya webinar yang diselenggarakan oleh Tangkas, Agent & Co, ini suatu momentum yang menarik gitu ya, yang baik buat teman-teman. Di sini kalian juga bisa belajar untuk tadi konsistensi ini, bisinnya bisa secara offline dengan bertemu orang, komunitas, bisinnya bisa dengan ikut webinar seperti ini. Nah, itu yang akan mengarahkan kita pada successful brand you. Jadi selamat teman-teman untuk belajar mengembangkan dan juga menerapkan, karena personal brand nggak bisa cuma teori doang. Personal branding itu harus dibangun, dimulai dari sekarang, dipraktikkan, dan sambil berjalannya waktu dipertajam gitu ya, disempurnakan sambil berjalan. Nah,
terakhir menutup presentasi ini, satu key message dari saya yang teman-teman juga mungkin bisa baca buku yang saya tulis ini, intinya adalah stay relevant and make a difference. Kita tuh tetap perlu terus relevan dan membawa perbedaan, sesuatu yang difference. Kira-kira itu dari saya. Semoga sharing di sore hari ini bermanfaat ya, Hafiz dan juga semua teman-teman yang hadir di webinar Tangkas Ejinenko. Saya terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Penny untuk presentasi yang luar biasa. Sungguh sebuah ilmu yang sangat insightful. Mengutip tadi yang saya baca dari Carla Harris ya Mbak ya. Brand is what others think about, what others talk about you when you are not in the room gitu kan. Itu mungkin penjelasan soal personal brand yang paling simple dan masuk akal buat saya yang seperti saya dengar gitu. Oke, kita masuk ke sesi Q&A. Mungkin teman-teman jika ada yang ingin bertanya boleh menginput pertanyaan teman-teman melalui kolom chat Zoom atau menggunakan fitur Raise Hand. Mungkin Mbak sembari menunggu pertanyaan dari teman-teman, aku mau nanya satu nih. Kita kan sudah personal branding kan tentang bagaimana upaya kita untuk membentuk image, membentuk persepsi orang tentang kita. Nah, bisa nggak sih Mbak personal branding yang sudah kita bangun itu ada chance nggak untuk personal branding itu dirusak atau tercemar atau ternodai gitu Mbak? Mungkin itu. Ada kemungkinan itu ada banget gitu ya. Itu makanya tadi kita perlu semakin cermat dan bijak dalam membagikan pesan. Tadi kan saya bilang kata-kata maupun visual image di platform online, termasuk dan juga platform offline ya. Karena di masa ini kan bisa saja dari orang di luar kita gitu menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan personal brand kita ya. Atau tadi istilahnya Hafiz apa? Mengganggu atau Terusak atau tercemar merusak personal brand itu gitu. Tapi bukan berarti kemudian ketika itu sudah dirusak atau diganggu kita nggak bisa membangun lagi, kita bisa membangun kembali personal brand gitu. Karena kan sebenarnya yang punya nilai-nilainya, values-nya dan kompetensi serta potensi itu sendiri kita. Ya. Jadi ketika itu mungkin terganggu, ya kita bisa mulai lagi ngembangin itu gitu loh. Jadi itu emang proses yang terus gitu, memang harus diupayakan. Oke, thank you Mbak Penny atas Ya, jawabannya. Ini ada pertanyaan dari peserta namanya Muhammad Aldi. Permisi Kak, izin bertanya. Bagaimana cara mengetahui bahwa diri kita berhasil dalam membangun personal branding individu selain sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain? iya. Terima kasih pertanyaannya dari siapa tadi, Hafiz? Muhammad Aldi Kak. Oh, Muhammad Aldi. Halo Muhammad Aldi, terima kasih pertanyaan yang bagus. Jadi gimana kita tahu bahwa personal branding yang kita bangun itu berhasil dan bermanfaat buat orang lain gitu ya. Nah, salah satunya tuh di tadi slide yang saya paparin tentang clarity, konsistensi sama bisin tadi ya. Kalau misalnya dari personal brand yang kita bangun setelah beberapa lama, kita kan bisa lihat nih, oh ada pintu kesempatan yang semakin terbuka untuk karir kita, untuk hobi kita, dari networking kita semakin luas berkembang dan potensi kita bisa semakin dioptimalkan. Nah, itu tuh udah salah satu yang menunjukkan bahwa kita mungkin sudah cukup berhasil membangun personal brand itu. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Kita kan harus terus kan, kita potensi berkembang, networking juga dibina. Nah, di situ kita akan lihat petunjuknya sih biasanya itu pintu-pintu kesempatan semakin terbuka, kita mungkin juga bisa mengembangkan potensi diri lebih baik lagi. Itu dari saya, Hafiz. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih Mbak. Apakah menjawab? Ya. Oke, sudah terjawab ya. Ada pertanyaan lagi Mbak dari Auzora Vicky. Halo Kak, saya Vicky dari Ngawi. Izin bertanya, bagaimana membangun personal branding jika kita punya minat di beberapa bidang yang berbeda mungkin maksudnya Mbak, di beberapa minat yang berbeda. Terima kasih. Iya. Halo Vicky dari Ngawi, terima kasih banyak sudah hadir ya. Pertanyaannya juga
bagus ini gimana kita ngembangin personal branding dari beberapa bidang. Nah, kalau Vicky tadi lihat yang contoh yang ada gambar beberapa sosok ya, sebagian besar tuh mereka positioning kompetensinya nggak cuma satu loh, iya kan? Misalnya kayak tadi ada beberapa penulis buku, tapi dia juga ya speaker gitu kan, dia juga bidangnya mungkin entrepreneur gitu. Nah, apakah bisa kita bangun personal branding dari minat yang berbeda-beda? Bisa banget, Vicky. Itu justru malah jadi tadi diferensiasinya. Itu yang membedakan kita misalnya, oke, penulis buku. Ya, itu yang membedakan kita dari penulis buku lain. Karena kita juga menekuni beberapa bidang. Kalau contoh sederhana, misalnya saya tuh punya minat atau passion yang sudah lama dari dulu tuh di bidang musik gitu. Dan itu jadi pembedanya gitu. Saya senang musik, senang bernyanyi, misalnya senang nulis lagu. Nah, itu jadi pembedanya. Jadi kalau Vicky menekuni beberapa bidang, itu justru harus jadi nilai tambahnya tuh. Kalau kamu bangun yang tadi USP-nya tuh, positioning sama differentiation-nya kamu udah ketemu differentiation-nya. Tinggal di positioning-nya yang mau diperkuat kompetensinya apa. Baru ditambah keterangan bidang lain itu sebagai diferensiasimu. Semoga sudah menjawab ya. Menjawab, Kak Vicky? Menjawab ya. Oke. Mungkin sebagai pertanyaan dari teman-teman peserta yang lain, saya ada pertanyaan, Mbak. Jadi Ya. gini, saya suka salah satu aktor. Oh, ini ada pertanyaan dari, mungkin pertanyaan dulu deh, dari Ilham. Permisi Kak, saya Ilham dari Solo. Izin bertanya, hal apa saja yang menyebabkan jatuhnya personal branding Kak, dan bagaimana tips dan trik untuk menghadapinya? Oke. Ilham dari mana tadi? Solo Hafiz? kan? Solo. Oke, Ilham. Ya, apa yang bisa menyebabkan jatuhnya personal branding dan bagaimana tips dan trik menghadapinya? Banyak hal ya. Mungkin ada krisis tertentu, apakah dalam pekerjaan, karir, atau kehidupan yang membuat personal branding yang kita bangun itu jadi mungkin jatuh gitu ya. Tapi sebetulnya itu kan dari persepsi orang lain yang kita bisa kembali memperbaiki itu gitu kan. Jadi kalau misalnya kayak mangkuk gitu yang pecah, kita masih bisa perbaiki, tempel kembali, kita bisa bangun lagi gitu. Nah, tips dan triknya untuk ngebangun itu ya emang kita harus menekuni kembali apa yang kita kerjakan, apa yang kita tahu jadi kelebihan kita, tuh kita tekuni lagi dan kita komunikasiin. Karena orang lain nggak ada yang akan tahu kalau nggak kita komunikasiin gitu loh. Dan itu sehari-hari ya tadi lewat brand story tadi. Mungkin bisa ceritain selama perjalanan berapa waktu menekuni ini, mengerjakan apa, terinspirasi oleh siapa. Nah, itu story sehari-hari yang perlahan-lahan kalau kita konsisten, itu bisa membangun kembali personal branding kita. Iya. Semoga menjawab ya Ilham. Halo Ilham, oke, sudah terjawab ya. Terima kasih Bapak ini. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Aziz Bagus. Halo Bapak ini, aku Aziz dari Bali, izin bertanya. Apakah stereotip termasuk ke dalam personal branding? Ini menarik nih. Emang salah satu tantangannya kalau bicara personal branding itu adalah stereotip dari orang lain. Terima kasih Aziz, bagus pertanyaannya. Jadi misalnya kita udah bangun ya, berupaya bangun personal brand, tapi dengan mudahnya orang mau bikin label gitu, membangun stereotip bahwa oh dia tuh begini dan seperti ini gitu loh. Tapi kan itu makanya kalau teman-teman suka dengar, ya ada orang-orang yang berpercaya yang mengenali kita dengan lebih jelas gitu ya. Kita nggak bisa rely on apa stereotype dari orang-orang yang mungkin tidak terlalu mengenal diri kita gitu. Ya kalau mau mengenal personal branding kita dengan jelas, tidak sesuai label stereotype itu, coba aja dipastikan ditanyakan dengan orang-orang yang benar-benar mengenal kita. Nah, orang-orang yang benar-benar mengenal kita bisa jadi tidak setuju dengan stereotype itu. Dan kalau misalnya pun ada stereotype yang tidak selaras sama personal branding ya,
jalan aja terus, maju terus, jadi diri kamu yang otentik, jadi diri kamu yang mana yang mau kamu bangun, tekuni, passion-nya, pekerjaannya, lakuin aja terus. Nanti orang juga akan lihat nih kalau kita konsisten, bener nggak tuh stereotipnya dia? Akan terjawab sendiri, gitu. Baik, terima kasih Mhm, Mbak Feni. Apakah menjawab iya. pertanyaan apakah terjawab eh, Kak Aziz? Kita anggap terjawab aja ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Alif Ya, Adilio. Sore Mbak Penny, iya, aku Alif ya. Adilio. Izin bertanya, dengan seiring berjalannya waktu, bagaimana cara kita untuk memperbarui personal branding secara berkala agar tetap relevan dan up to date? Terima kasih. Iya, oke, Alif Adilio, thank you. Iya tadi kan kata kuncinya harus relevan gitu ya. Nah, kalau kita mau memperbarui personal branding ini secara berkala, kita perhatikan dulu nih apa potensi kita yang semakin berkembang. Saya kasih contoh sederhana aja. Beberapa tahun terakhir, terutama sejak masa pandemi ini, saya banyak menekuni di podcast gitu. Terus ngembangin satu startup yang ada hubungannya dengan podcast gitu. Nah, padahal sebelumnya mungkin personal brandnya nggak ada hubungannya sama podcast, tapi saya bisa memperbarui itu karena saat ini juga relevan dengan itu bahwa memang saya menekuni hal yang baru, senang dengan platform berbasis audio seperti podcast. Nah, kita bisa memperbarui itu dengan apa? Dengan konten-konten yang kita bagikan, cerita-cerita yang kita sampaikan secara online dan offline, juga menyuarakan atau menyampaikan itu, bahwa kita menekuni bidang yang baru ini. Nah, kita kan bisa menyampaikannya juga, apalagi di sosial media, kita bisa menampilkan karya kita misalnya, atau kita bekerja sama dengan orang lain di suatu bidang yang baru. Nah, itu kita bisa baru secara berkala kok, gitu ya. Jadi misalnya kompetensi personal branding-nya sebagai seorang entrepreneur. Nah, nanti makin berkembang nih entrepreneur yang juga misalnya seorang podcaster yang menekuni bidang apa. Nah, kalau teman-teman lihat contoh tadi sosok-sosok itu tuh akan berkembang terus tuh teman-teman. Karena nanti pada satu titik kita ketemu nih, oh ternyata topik dari misalnya tadi penulis buku dan pembicara handal. Itu banyak orang seperti itu, tapi yang bedain apa? Oh, kalau dia tuh topiknya selalu bicara tentang leadership misalnya. Nah, itu ketemu tuh satu titik temunya itu. Gitu kira-kira Alif. Oke, terima kasih Mbak Penny tadi Alif. Mm-mm. Oke, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Vinto. Ini cukup panjang pertanyaannya. Selamat sore Kak Penny, saya mau bertanya. Terkadang saat melakukan branding, kita akan selalu membuat kesan yang bagus kepada semua orang. Namun terkadang ada saja upaya untuk melebih-lebihkan kemampuan yang sebenarnya dimiliki agar orang lain lebih menarik dengan kita. Mungkin maksudnya lebih tertarik dengan kita. Jadi bagaimana caranya untuk menyikapi kemampuan dari skill yang dimiliki agar sesuai juga dengan realita yang terjadi, karena menurut saya skill seseorang relatif nilainya, dan bagaimana orang lain tetap tertarik terhadap kita meskipun sedikit memiliki kemampuan. Oke, thank you Hafiz. Tadi pertanyaannya dari Vinto ya. Ini pertanyaan yang bagus juga. Jadi tantangannya memang saat kita lagi melakukan personal branding, mungkin ada upaya-upaya gimana nih menimbulkan kesan gitu ya. Dan kesannya itu yang diharapkan yang bagus-bagus aja gitu ya. Yang pasti kembalinya ke otentisitas tadi sih. Ya kita memang harus jadi diri kita sendiri. Setiap orang kan punya cara bertuturnya berbeda. Cara menuliskan pesannya misalnya juga beda gitu ya. Nah, itu orang yang membaca, orang yang mendengar, atau orang yang menonton misalnya yang jadi audiens kita akan ngerasain kok. Kalau kita jadi diri kita ya sendiri tuh orang akan ngerasain gitu positive vibes-nya gitu. Jadi nggak perlu dilebih-lebihin gitu. Jadi memang kembali ke otentisitas. Nah, kalau misalnya tadi juga ditanyain gimana caranya untuk menyikapi kemampuan dari skill yang dimiliki agar sesuai juga dengan realita yang terjadi. Lainnya karena menurut saya skill seorang relatif nilainya. Ya, kalaupun kita misalnya baru berkecimpung di bidang tertentu dan mungkin skill kita belum cukup mumpuni, ya kita bisa menyampaikan secara natural apa adanya bahwa misalnya kalau saya tadi kan podcast adalah suatu bidang yang baru saya tekuni beberapa tahun terakhir.
Jadi itu skill yang masih akan terus bertumbuh, tapi saya tidak bilang bahwa saya adalah pakar di bidang ini, kan gitu kan tadi. Kayak misalnya personal branding, saya bukan pakar personal branding loh, ya, tapi saya menekuni ini selama beberapa tahun terakhir. Itu salah satu cara, lewat kata-kata, lewat tindakan kita menyampaikan yang otentik, yang bukan pencitraan yang diada-adain gitu ya. Tapi memang ya dengan apa adanya diri kita gitu. Tapi disampaikan dengan tutur dan delivery-nya juga yang baik gitu. Itu yang bisa saya sampaikan, Hafiz. Baik, apakah Semoga menjawab? menjawab ya, Oke. Kinto. Ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan tadi saya ada sedikit Mm, contoh juga, Mbak. Jadi saya suka satu aktor Hollywood namanya Yap. Mm, Ryan Reynolds. Dia itu Ya. ya aktor yang terkenal kayak Mm, nyablak gitu, aneh, Ya. agak ya terlalu nyablak, cuman Mm, harusnya itu kan kalau di mata orang ini orang ngomongnya kasar terus gitu. Tapi malah lucu dan autentiknya dia itu yang bikin dia dapat job untuk memerankan role-role yang memang harusnya Iya. seperti itu gitu kan. Dan Mungkin yang itu mungkin nggak bisa iya dilakuin oleh orang oleh lain. orang lain, iya benar-benar. Iya. Itu mungkin yang tadi, oh iya Ryan Reynolds kayak gini ya, itu selalu lewat Iya. di kepala gitu. Coba Iya. kita masuk ke Itu yang tadi saya bilang, kita tuh gaya bertutur aja beda kan. iya Gaya ngomong, gaya menyampaikan pesan. Udah itu udah jadi ciri khas kita. iya. Jadi itu yang terus perlu dijaga gitu. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita ada bisa untuk 2 pertanyaan lagi karena sudah Iya, mendekati cukup jam banyak ya 3 ya. pertanyaan. Oke, senang sekali sih. Oke. Silakan Hafiz, apalagi nih? Ada pertanyaan dari peserta Ida Ayu Putu Jayanti Sakuntala. Selamat sore Kak, saya pernah menonton konten YouTube udah cukup lama saya ikuti. Nah, YouTuber ini kan terkenal karena konten belajarnya. Saya suka jadi bisa saya simpulkan bahwa personal branding dia itu menurut saya kan berarti tentang akademik, tapi entah kenapa kontennya mulai mulai nggak Iya, fokus mulai nggak fokus jadi kemana-mana. Kontennya seperti ngejar viewers, sampai bingung personal branding YouTuber ini apa sekarang. Yang ingin saya tanyakan, apakah itu mempengaruhi personal branding dia yang awalnya, dan bagaimana tanggapan kakak terkait hal tersebut? iya. Terima kasih pertanyaannya, Ida Ayu Putu Jayanti dari Bali ya. Oke, ini pertanyaannya menarik sekali ketika ada seorang YouTuber yang kalian lihat misalnya personal brandingnya dia kontennya edukatif gitu ya. Lalu kemudian berjalannya waktu arahnya kelihatannya nggak fokus gitu kan. Kalau dari sudut pandang saya, ya kalau saya menjadi diri dia, seorang YouTuber ini, ya saya harus kembali lagi nih ke purpose awalnya, tujuan awalnya, apa yang mendorong kita. Pasti kan ada reasonnya ya, ada reasonnya kenapa kita mau membangunnya, kompetensinya itu. Karena kita tahu selain kita suka misalnya sama bidang itu, dan itu bermanfaat buat orang lain, kita merasa itu kan misalnya kita kerjain tuh kayaknya itu panggilan kita nih, calling kita. Ya itu emang harus balik lagi sih ke situ. Purpose di awalnya, tujuan di awalnya. Kalau saya jadi YouTuber itu, ya memang secara berkala kita harus mengevaluasi diri lagi bahwa sudah sampai di titik semakin naik karirnya, nah, harus mengevaluasi lagi nih. Istilahnya kalau teman-teman di masa kuliah kan tuh ada SWOT-nya ya, analisis SWOT. Perlu diperhitungkan lagi nih analisis diri kita. Apakah orientasi kita masih sama seperti awal kita memulainya? Atau jangan-jangan orientasinya arahnya udah berubah nih, malah udah melenceng nih, bukannya tentang berbagi edukasi lagi kok malah mengejar viewers nih. Nah, nanti pada suatu waktu mungkin dia bisa menyadari itu sendiri atau masukan dari orang lain yang akan sangat baik kalau dia bisa kembali ke purpose awalnya gitu loh. Bahwa yang utama ya untuk sharing tentang edukasi misalnya. Ya nggak ada salahnya juga dia ngejar viewersnya, asalkan jangan sampai itu jadi orientasi utama dan lupa memanfaatnya gitu. Jangan sampai. Mungkin itu yang saya bisa bagikan. Oke, apakah terjawab pertanyaannya? Oke, terjawab ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan terakhir, Mbak. Selamat sore, saya Resti dari Surabaya. Izin bertanya. Jika kita ingin memiliki personal branding menjadi seorang penulis, berkaitan dengan ringan tangan bantuan, seperti apakah untuk menjadi bagian cara personal branding? Apakah personal branding juga perlu keahlian dalam editing supaya postingnya biar menarik? Terima kasih.
Ya, Resti Yuni, terima kasih. Itu sebetulnya skill di luar skill yang mendukung ya, saya bilangnya skill yang mendukung kita membangun personal branding. Apa aja tuh? Skill nulis, writing, itu menurut saya sangat penting tuh. Keterampilan menulis, kemudian juga tadi keterampilan editing. Ya kalau teman-teman bisa ngelakuin editing sendiri silahkan, tapi mungkin kalau misalnya semakin bertumbuh, berkembang, seperti tadi contoh YouTuber tadi ya mungkin butuh partner dan rekan kerja untuk bantu editing gitu ya. Tapi kan sekarang aplikasi banyak jadi nggak kesulitan. Mungkin misalnya bisa bantu dari sisi desain dan editingnya bisa pakai Canva gitu. Itu sebetulnya skill yang mendukung aja, skill yang mendukung untuk membangun personal branding. Kalau kita baru mulai, biasanya kan kita ya nggak mungkin lah langsung pakai tim untuk membangun personal branding. Bangun sendiri aja dulu personal branding kita yang paling kenal diri kita. Gunakan tools yang ada. Ya tadi, tools apa aja yang tersedia kan bisa kita gunakan buat editing dan desain tadi. Itu pendukung aja. Baik, apakah terjawab pertanyaannya, Kak Resti? Oke, terjawab. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.28 dan hampir 4.30, untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya selanjutnya boleh bisa reach out Mbak Penny kemana, Mbak? Oke, ya sepertinya masih muncul ada pertanyaan-pertanyaan Iya. lanjutan karena waktunya sudah terbatas. Kita tetap bisa jalin komunikasi juga, mungkin bisa lewat Instagram saya di Penny Huta Barat. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga, teman-teman bisa ya discuss lebih lanjut tentang personal branding. Kira-kira Oke. itu Hafiz. Dan semoga yang saya share hari ini juga bisa memberikan insight yang bermanfaat ya buat teman-teman. Ya, amin. Terima kasih banyak sharingnya Mbak Penny. Mungkin sebelum menutup sesi hari ini, ada closing statement dari Mbak Penny untuk teman-teman semua hari ini. Ya, closing statement-nya buat teman-teman semua, apakah kalian sekarang masih di bangku kuliah atau fresh graduate ataupun sudah berkarya dalam pekerjaan dan entrepreneur gitu. Ya, kita memang perlu menyadari ada satu keterampilan yang perlu kita kuasai yaitu personal branding. Itu memang upaya yang kita sadari kita bangun, tapi juga kita harus melihat bahwa personal branding tadi esensinya adalah kompetensi. Kita bangun personal branding bukan untuk kenal, tapi kompetensi. Supaya bisa memposisikan kompetensi kita, sehingga membuka pintu-pintu kesempatan, menjalin networking, dan supaya keterampilan dan talenta yang kita miliki menjadi mungkin bermanfaat buat banyak orang. Itu aja yang bisa saya bagikan. Semangat membangun personal branding ya. Stay Baik, terima kasih. relevant and make a difference. Stay relevant and make a difference, itu sesuai judul bukunya Iya. Mbak Penny. Iya. Baik, terima kasih.